Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Anas dengan nomor induk mahasiswa 200401102448. Di sini saya akan membacakan beberapa halaman dari kitab Arisalatul Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih D yang diampu oleh Pak Aris Mahmudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafihi ni'amahu wa yukafi umajidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Tuhan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Qala Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulla muslimin wal muslimat. Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka thoriqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi thoriqan ilal jannati. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa ba'du fa hadhihi masailu muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islami Ghazaliya waliban man arafa'a wa amila bihi nazjulahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi dhahiraan wa batinan. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat serta salam, maka ini risalah atau kitab mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang mana siapa yang faham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu tauhid dan ilmu batin. Kepadanya lah kami meminta pertolongan. Lalu kita akan langsung bahas ke bab yang akan kita bahas ya, yaitu Arkanul al-Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Arkanul al-Islami khamsatun. Adapun rukun-rukun Islam itu ada 5. Sahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Yang pertama yaitu bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Lalu wa iqamus sholah, mendirikan sholat. Jadi rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Umat Islam wajib untuk mendirikan sholat 5 waktu. Lalu wa ita'uz zakati, yaitu mengeluarkan zakat. Pada rukun Islam yang ketiga, umat Islam disuruh untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan yang telah ditentukan. Lalu rosaumu Ramadana, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa
hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan ma'al ikhlasi wat tasdiki. Jadi rukun Islam yang terakhir adalah ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Faman lam yakun muhlisan fahuwa munafikun wa man lam yakun musaddiqo biqalbihi wa huwa kafirun. Semuanya itu dilakukan dengan ikhlas dan yakin. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang yang munafik. Dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dia adalah orang kafir. Lalu kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu qawaidul aqaidi, yaitu aturan kepercayaan. Wa aslul iman, dan adapun pokoknya iman itu adalah anta takida annallaha ta'ala maujudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan Dia Maha Esa, tidak sekutu, serupa dan semisal baginya. Tidak ada satupun yang menyerupai, dan Dialah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Khalaqas samawati wal ard wa khalaqal mauta wal hayata wa ta'ata wal maksiata was sahata was saqama wa jami'al kauni wa ma fihi. Yang mana Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya adalah ciptaannya. Jadi Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan hidup dan mati, ketaatan, kemaksiatan, dan semua yang ada di dalam alam semesta ini. Lalu wa khalaqal wa a'maluhum wa qadara arzaqahum wa ajalahum la tajidu wa la tankusu. Serta Dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya, dan Dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka yang mana tidak berkurang dan tidak bertambah, dan tidaklah terjadi suatu peristiwa kecuali dengan qada dan qadar serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun alimun maridun qadirun mutakallamun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tussuduru wa ya'lamus syara wa akhfa khaliqu kulla syai'in wa wahidu qahharu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang maha hidup, yang mengetahui, maha berkehendak, yang berkuasa, maha berfirman, maha mendengar, dan maha melihat. Dan Dia mengetahui penglihatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia, dan Dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan disembunyikan. Dialah Zat yang menciptakan segala sesuatu, yang Maha Esa serta perkasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Zat yang maha hidup,
yang mengetahui segala keburukan ataupun kebaikan manusia, baik itu tersembunyi maupun tidak. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'i khalq. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Tuhan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberikan hidayah kepada mereka. Hidayatihim walitakmili ma'asihim wa ma'adihim wa ayyaduhu mu'zizatid dohiro. Dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwahnya dengan memberi mukjizat secara tampak. Wa annahu alaihi salatu wassalamu sadiqun fi jami'i ma'ahbara bihi anillahi ta'ala min umuri akhirati wal barzahi. Dan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang benar atau dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkan atau disampaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min su'ali malakaini wa ada bi qabri wa naimihi. Tentang perkara akhirat dan alam barzah, dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa anna Qur'ana wa jami'a kutubillahi munazzalatil haq, dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terlebih dahulu itu adalah benar. Wal jannah haqqu wan naru haqqu wajah mi'ama ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu. Dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar semuanya. Jadi Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi itu memang benar, dan adanya malaikat, surga, neraka ataupun semua yang telah disampaikan Rasulullah itu memang nyata dan benar adanya. Baik. Kita langsung ke subbab yang selanjutnya, yaitu tentang fi furudil wudu'i, tentang fardu wudu. Furudul wudu'i is-sa'atun. Adapun fardu-fardunya wudu itu ada 6. Apa saja? Yaitu awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah berniat. Jadi sebelum kita berwudu, kita harus berniat terlebih dahulu. Lalu as-tsani waslul wajhi wa khudduhu min manabiti sya'ari ar-ra'si ila muntahallah yaini waddaqani tulan wa a'don min uduni ilal udun. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Adapun batasan dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai tempat tumbuhnya gigi bagian bawah sampai janggut. Jadi membasuh wajah itu juga ada aturan, yaitu dari tumbuhnya rambut kepala sampai tumbuhnya gigi bawah dan sampai janggut. As-salisu, yang ketiga yaitu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini
membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi ketika berwudu pada saat yang ketiga ini adalah membasuh kedua tangan harus sampai siku. Ar-rabi'u mashu say'in min basarati ra'si aw sa'rin fi hadihi. Yang keempat yaitu mengusap sebagian dari rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasannya. Lalu al-khamisu waslur rajlaini ma'al kaibaini, yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, dan ini harus dilakukan agar wudu bisa tersempurnakan. Dan as-sadis, keenam, ini adalah yang terakhir, at-tartibu ala hadhil kafiyati, tertib atau berurutan. Jadi semua yang dilakukan itu harus berurutan mulai 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi saya jelaskan. Lalu kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu guslul janabati, yaitu tentang perkara yang mewajibkan mandi. Wa in kana alaihi janabatun, dan jikalau seorang tersebut mempunyai janabah itu artinya adalah hadas besar, min mujama'atin au khuruji maniyan binaumin au ghairihi, disebabkan hubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, lajimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati, maka ia wajib membasuh semua badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Jadi jika orang tersebut mempunyai hadas besar, diwajibkan untuk mandi dengan membasuh badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub tersebut. Kita akan lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu nawaqidul wudu'i, yaitu perkara yang membatalkan wudu. Baik, wayan kudu wudu'a al-khariju min ahadits sabilaini al-kubuli awid duburi ala makana. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu ini adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Kubul itu adalah jalan depan, dan dubur itu adalah jalan belakang pada asalnya. Lalu yang kedua adalah jawalul akli binaumin au ghairihi illa nauma mumakkinin mak'adatahu minal aradi, yaitu hilangnya akal pikiran sebab tidur atau lainnya kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetap dari bumi. Maksudnya tidur menetap dari bumi itu bisa dikatakan duduk seperti itu. Namun apabila tidurnya itu tidur tidak duduk, itu tuh bisa menghilangkan akal pikirannya sehingga diwajibkan untuk wudu kembali. Lalu masukubuli au duburi adamiyan minhu au min ghairi bibatnil kaffa wa butunil asabi'i kabiran kana au saghiran walau waladahu walau maitan, yaitu menyentuh hubul atau duburnya anak Adam miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari, baik dia kecil maupun besar. Jadi perkara yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah menyentuh hubul atau duburnya milik diri sendiri ataupun orang lain dengan telapak dan perut jari, baik dia kecil maupun dia besar. Dan yang terakhir adalah al-tiqa'u basarat
tai rojulin wa amro'atin kabiroini ajnabiyani bila hailin iladu furon au sa'ro'an au sinna fala yankudul wudu'ah, yaitu bertemunya dan dua kulit antara laki-laki dan dewasa ajnabiyah, yaitu bersentuhan tanpa penghalang, jadi langsung kulit dengan kulit, kecuali kuku, rambut, atau gigi, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi apabila ketika laki-laki atau perempuan bersentuhan tangan itu dengan kulit, maka itu wudhunya batal dan harus wudhu kembali. Lalu kita akan ke subbab yang selanjutnya, yaitu suratu sihati sholati, yaitu syarat sahnya sholat. Wa yustarutu lis-sihhati sholati, dan disyaratkan agar syahnya sholat tersebut dengan 7 syarat, yaitu apa saja? Ma'rifatu duhulil waqti biyakinin aw ijtihadin aw ghalaba dhanna. Lalu fa'in sholat ma'as-saka lam tasiha sholatu, mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Jadi sholat itu harus dilakukan dengan yakin, tidak boleh ragu-ragu. Apabila ragu-ragu, sholatnya itu tidak sah. Lalu wa yustarutu ma'rifatul kiblati, jadi sholat kita harus menghadap kiblat. Menurut Imam Syafi'i, maka tidak cukup kalau menghadap ke arahnya saja. Menurut pendapat mutamad, itu menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang antara musolli dengan Ka'bah. Kalau ada, maka dengan dugaan. Jadi ketika sholat kita itu harus wajib untuk menghadap kiblat. Lalu yang selanjutnya adalah wa yajibu satrul aurati bisatirin tohirin mubahin, yaitu menutup aurat dengan tutup atau baju yang suci serta mubah. Jadi ketika sholat, baju yang kita kenakan itu harus suci dan tertutup. Lalu wa yajibu ra'un najasati minat tauni wal badil wal makani. Lalu menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Jadi kita harus sebelum sholat itu harus menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Jadi kayak suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Lalu wa yajibu alal qadiri ayyusol sholaya farado fa'iman. Jadi hendaknya mengetahui dalam kefarduannya, hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu ada yang sunnah. Jadi kayak misalnya wajib sholat berdiri bagi yang mampu gitu. Baik, kita akan lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu farudus sholati, yaitu fardu atau rukunnya sholat. An-niyatu wa takbiratul ihrami ma'an nabiyati, yaitu yang pertama niat sholat
sebelum kita melaksanakan sholat itu kita harus niat seperti wudhu tadi. Kita kan sebelum wudhu harus niat. Jadi sholat ini juga sama. Jadi sebelum sholat kita harus niat terlebih dahulu. Setelah niat kita melakukan takbiratul ihram disertai dengan niat. Jadi ketika kita pada saat kita takbiratul ihram, di hati kita itu juga niat sholat gitu. Lalu wa qiraatul fatihatil bil basmalati wa tasdidati arba'a asyrota. Lalu berdiri bagi yang mampu, setelah itu membaca Al-Fatihah disertai dengan basmalah dan tasjidnya yang ada 14. Wa irajaddo dimaddo walaysa fil fatihati do'un, dan mengeluarkan huruf dot dari do karena di dalam Fatihah tidak ada huruf do. Jadi kita mengeluarkan huruf dot dari do karena di dalam Fatihah itu tidak ada huruf do tapi dot. Lalu summa aroku'u wa yajibu, ruku dan wajib ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatuhu rukbatihi wa yatma'innu fihi hatta taskunu aqda'uhu. Lalu ruku dan wajib condong atau membungkuk yang sekiranya kedua epek-epek tangan berada di lutut. Jadi epek-epek tangan ini berada di lutut pada saat ruku ini. Lalu summa i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban. Jadi kita itu harus tu'manina di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Lalu yang selanjutnya adalah summa i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban, yaitu i'tidal. Jadi kita harus melakukan i'tidal yang juga kita harus tumakninah di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan i'tidal itu kita harus tetap tumakninah. Lalu yang selanjutnya adalah summa sujuduhu marrataini wal julusu bainis sajdataini wa yatma'innu wujuban fil kulla, yaitu sujud 2 kali dan tumak sama juga untuk tumakninah di dalamnya. Lalu yang selanjutnya adalah wa yaf'alu baqiyar rakaati kadzalik. Jadi tadi sujudnya itu 2 kali ya. 2 kali sujudnya, lalu duduk di antara 2 sujud, dan ini tuh harus tetap tumakninah. Lalu batasyudu awwalu wa qu'uduhu sanatun wa tasadul al-akhir wal julusu fihi fardun. Lalu duduk di dalamnya itu tasyahud pertama itu hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir itu hukumnya itu wajib. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tasahhudu wa qabla salam faradun. Membaca sholawat ketika Nabi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud dan sebelum salam. Lalu wasallamu minas sholati faradun wa aqallu salam assalamu alaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mengucap salam, dan paling sedikitnya itu salam assalamualaikum, yaitu pada saat ini tuh kita harus mengucapkan salam itu assalamualaikum, paling sedikit itu tuh paling sedikit. Wa aqalu tasyahadu wajibi, adapun paling sedikit membaca tasyahud yaitu At-tahiyatullahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa aqulus salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini akan saya bacakan artinya ya. Kehormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad, serta rahmat dan barokah, keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh, dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasanya baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadi itu arti dari ayat yang saya bacakan tadi ya. Dan ini tuh waya bagi ayat tiya bisunati jami iha wahya kasirotun jiddan. Adapun paling sedikit ya tadi kan membacakan sholawat Nabi beserta keluarganya ya, yang artinya ya Allah sampaikan sholawatku kepada Nabi Muhammad. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat semuanya itu banyak sekali ya. Di dalam sholat itu banyak kesunahan yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan pahala yang banyak. Jadi kita harus bisa mempelajari sunahnya karena itu banyak sekali. Lalu wa yunabbihi al-khuduru wa wa ayyalama bima yaqulu wa yaf'alu wa wal khusu'u, dan hendaknya menjaga keikhlasan, yaitu beribadah atau beramal karena mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wa huwa sukunul aqda wa hudurul qalbi wa tadburudul qiraati wa tafahuma fa inna ma yataqabbalullahu minas sholati biqadril huduri. Lalu dan harus hadir pada saat sholat itu, yaitu mengetahui apa yang diucapkan. Jadi kita tuh harus mengetahui apa yang kita ucapkan dan gerak-gerik yang dilakukan. Kita tahu apa yang kita lakukan pada sholat itu. Lalu dan khusyuk, yaitu tenangnya anggota badan kita pada saat sholat ya harus khusyuk ya, yaitu tenang, dan hadirnya hati, menghayati serta memahami bacaannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima sholat seseorang yang tergantung dengan ukuran hadirnya. Jadi pada saat sholat kita harus menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menghadap Allah. Lalu wa yahrumu roya'u fis sholati wa wariha wa huwal amalu li ajlin nas, dan haramnya hukum riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia. Jadi kita tidak boleh sholat semata-mata untuk riya agar dilihat oleh manusia. Lalu kita akan lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu mubtilatus sholati, yaitu perkara yang membatalkan sholat. Tadi kan kita sudah membahas mengenai apa saja mulai dari rukun sholat gitu kan. Sekarang kita membahas tentang perkara yang membatalkan sholat. Wa yubtilus sholata al-kalamu amdan walau bi khairi faini wa nasihan inka surah. Berbicara dengan sengaja meskipun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak, yaitu kita tidak boleh berbicara secara sengaja meskipun hanya 2 huruf. Lalu
yaf'alu al-kathiru kathalasi khotowatin, yaitu membuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Wal aklu wa syurubu wa ankishaful aurati illam tustar halan, lalu makan dan minum dan terbukanya aurat jikalau tidak ditutup langsung. Jadi ketika kita makan dan minum waktu sholat itu, maka sholat ini yang kita lakukan akan batal. Lalu wa wukun najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin, yaitu kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Lalu sabukul imami bi ruknaini fi'liyani wa kada taqullufu bihima bi ghairi udhrin. Lalu sebab hadas mendahului imam dengan rukun fi'il, lalu membelakangi imam dengan rukun fi'il tanpa ada uzur atau menambah rukun fi'il dengan sengaja, terus niat memutus sholat, terus ragu-ragu dalam sholat, ini juga perkara-perkara yang membatalkan sholat. Lalu wala tasihus sholat khalfa kafirin wa amra'atin wa khussa, dan tidaklah sahnya sholat orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan dan khusna. Lanjut, kita akan ke bab selanjutnya, yaitu sholatul jumu'ati wal jama'ati, artinya adalah sholat Jumat. Wal jumu'atu faradu aini ala kulla muslimin dzakarin hurran kahadirin bila udhrin syar'iyan kal maradi wal mator, yaitu adapun hukum sholat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki merdeka dan hadir mukim tanpa ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Jadi sholat Jumat itu diwajibkan kepada laki-laki yang merdeka, yang muhim ya, tanpa ada udzur atau halangan seperti sakit ataupun hujan. Wa min suratil jum'ati al-khutbatani, di antara syarat-syarat sholat Jumat yaitu didahului dua khutbah, dan adapun rukun 2 khutbah yaitu wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala wa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucap basmalah lalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bil taqwa, yaitu berwasiat tentang ketakwaan. Wa qiraatu ayyaminal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma, membaca ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami di salah 2 khutbah. Lalu wada'a ulil mu'minani fil akhirati, mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Lalu wayajibu ayyaktuba fa'iman mutaharra'an masturul awrati wayajiba julusu bainahuma fauqa tuma'ni natis sholat wal mu'awalatu, yaitu dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, lalu tertutupi auratnya. Wassalat jami'ati wassalatul janazati fardu kifayah. Adapun sholat berjamaah dan sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, suatu kewajiban jikalau sudah ada yang melakukan salah satu di antara mereka maka gugurlah kewajibannya. Jadi sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila salah satu di antara mereka sudah melaksanakan maka gugurlah kewajibannya. Namun apabila salah satu tidak ada yang melakukannya maka akan dosa semuanya.
Lalu kita akan bahas tentang as-sholatu masnunati, yaitu sholat jamaah dan sunnah. Wal idani wal kusufani wal witru, adapun sholat Idul Fitri dan Idul Adha sunatun mu'akadah wakada rotibus sholah, yaitu kusuf qamar dan syam itu sunnah mu'akad. Begitu pula waduha wat tarawih sunanun laha fadlun wasabun adim, dan begitu pula sholat rawatib dan serta sholat duha dan tarawih itu hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Jadi sholat seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah muakkad, namun di dalamnya itu terdapat pahala yang sangat besar. Lalu kita akan masuk selanjutnya di as-sumu, yaitu puasa. Wa amma saumu wa huwa thalithu min arkanil islami fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin mahsusin. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3, yaitu dinamakan puasa, yaitu suatu pemahaman yang sudah kita ketahui, yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu yaitu puasa ya. Kita sudah tahu bahwa puasa itu menahan segala apapun yang batal puasa dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wa minhu wa minhu an-niyatu likulli yaumin wa tab'ituha minal lail, yaitu dengan cara atau berniat tertentu, dan diantara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapnya dari satu malam hari. Wal isaku anil mufaddoroti, dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Kaful jawarihi amma yakruhullah ta'ala minal a'do isabati ati dikruha, yaitu dari makan, minum. Lalu wa imsaku anil mufadoroti, adapun perkara yang membatalkan puasa, yaitu kufa minat ta'ami wassarobi wal jima'i wal istimna bi mubasyaratin wal istiqoatil bi ihtiyar. Jadi, dan adapun perkara yang membatalkan puasa, yaitu dari makan, minum, jima, mengeluarkan panin dengan secara langsung, meminta agar muntah secara atau disengaja, yaitu ketika kita seperti muntah dengan secara dipaksa atau disengaja, maka itu akan membatalkan puasa. Jadi kita harus menghindarinya. Wa min tamami saumi kuffa jawarihi amma yakruhullah ta'ala minal a'do is-sab'ati ati dikruhu, yang artinya adalah adapun dari kesempurnaan puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya. Fafiha hadis, dari anggota 7 bagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Khamsun yufattar nas-shaimah, 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang berpuasa. Al-kadibu wal gibatu wan namimatu wal yaminul kadibatu wan nadoru bisahwatin, yaitu berbohong atau gibah, mengunjung, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat.
Wa min tamamius shaum taharra iftari ala halalin wa adamu istiksari minal akli. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat bukan makanan yang halal, tidak terlalu banyak ketika dimakan. Wa yunabi al istiktharu minas shaum la siyamati ayyamu al fadilatu fis syahri wallahu a'lamu billahi taufiku. Dan seharusnya memperbanyak puasa, lebih puasa dari hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Lalu kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu az-zakatu, bab tentang zakat ya. Wa amma zakatu, adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang nomor 4. Wahia robi'u arkana al-Islam, itu yang keempat ya. Fatajibu alal muslim, maka wajib bagi setiap orang yang muslim yang mengetahui ma'rifatu anna wa'il amwalil wajibati fiha, macam-macam harta zakat yang wajib dizakati. Jadi saya akan menyebutkan beberapa macam zakat yang wajib, beberapa barang yang wajib dizakati, yaitu wahia an-na'amu wan-naqdani wat-tajaratu war-rokaju wal-ma'dinu wal-ma'assoratu wahia hububi was-samar, yaitu binatang ternak, emas dan perak, perniagaan, barang temuan, dan barang-barang kalian, barang-barang kalian serta tanaman makanan pokok, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Fala zakati fi ma siwan na'amis sa'ima, maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Jadi tidak wajib zakat apabila hewan ternak tersebut digembala pada rumput yang mubah. Lalu wa yustarotul al-hawwalu laha, dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Wa kadzalika yustarutu linnuku diwat tajarok, begitu pula pada emas dan perak. Wa yustarutu fi hadhil awwa'i, perniagaan dan diharuskan bagian ini harus sampai nisabnya juga. Wa wajibun naqdaini wat tajarati rub'ul usri, dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan, yaitu 1/4. Jadi zakat dan emas dan perak itu di zakati perniagaan, yaitu ukurannya adalah 1/4. Lalu wajibu hububi wassamaril lati sakiyat bima'u wanatin nisfu usri wa biwairi ma'u wanatin al usro, dan di dalam tanaman biji-bijian dan buah-buahan disirami dengan tanpa alat bantu, yaitu 1/2/10, dan jika tanpa pertolongan maka 1/10. Jadi tanaman yang disirami dengan menggunakan alat bantu yaitu 1/2/10, jika tanpa pertolongan maka 1/10. Kita masuk ke zakatul fitri, yaitu zakat fitrah ya. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulla muslimin ida, dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Fadalat au kutiha wa kuti mayyakutuhu yaumal
ida walailatu. Jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahi pada hari raya di dalamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud. Arba'atu al-madin, yaitu 4 mud di madin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahibu an-nayatu fil jami'ati, mengeluarkan 4 mud, yaitu 4 mud itu 1 sok dengan mudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajib berniat di keseluruhan. Wala yajuju ayyasrifa zakata wal fitrata ila hurran muslimin muttasifin bisifatin ahdi asnafis samani. Dan wajib berniat dan tidak boleh zakat tersebut ditasyrufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 mustaqim, yaitu kalau fakir, yaitu seperti orang kafir, wal miskin dan miskin, lalu wakaini wairo hasimin wala mutallibin wala maulan lahuma, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib dan bukan tuan dari mereka, dan wajib yajibu tihabu maujudina minhum, yaitu dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Jadi zakat ini itu wajib diberikan kepada golongan seperti orang fakir, dan tidak boleh termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib yang bukan tuan dari mereka. Lalu jadi kita itu wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan arti atau dalam kesalahan saya dalam menerjemahkan kandungannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah melihat video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.